raja yang termasyhur pada zaman kerajaan Pakuan Pajajaran. Luas kekuasaannya meliputi seluruh tanah Jawa, bagian barat, Parahyangan. Satu-satunya putra mahkota adalah Raden Mundingwangi, yang kemudian dikenal dengan nama Prabu Siliwangi. Itu hanya penglihatanmu saja, Raden Parba. Tidak mungkin seseorang bisa menjadi macan, terbang, maupun menghilang. Saya lihat sendiri, Paman. Pada hakikatnya, Mundingwangi adalah tetap Mundingwangi. Manusia juga. Itu bisa dibuktikan oleh orang yang paling kurang ilmunya setaraf dengan dia. Sebenarnya, apa yang kau cemaskan, kemenakanku? Ananda cuma anak selir. Oh, khawatir tidak dipilih untuk mengganti Ramanda menjadi raja. Ya. Raden Prabu Mundingwangi dalam keadaan tenang sekali, Guru. Bagus. Coba kau lihat keadaan sekeliling. Baik. Siapa itu?
Maaf, kau tidak jadi makan orang. Sampurasun. Rampes. Maaf, Paman. Beberapa hari lagi, Adinda Raden Mundingwangi akan selesai tapanya dan akan dinobatkan menjadi raja. Punahlah harapan Ananda kalau begitu. Belum ada keputusan dari Ramamu. Siapa yang akan menggantikannya? Percayalah padaku. Demi engkau, Paman akan menggunakan ilmu yang dikenal orang hebat. Buktikanlah nanti. Putraku Raden Prabu Mundingwangi, hari ini engkau Ramanda nobatkan menjadi Raja Pakuan Pajajaran. Untuk menggantikan kedudukanku yang sudah sepuh dan akan mensucikan diri. Namun karena Raden Prabu Mundingwangi masih teramat muda, maka untuk sementara kekuasaan dijalankan oleh Raden Parba. Dengan bimbingan Patih Garbamena yang juga sebagai pamannya sendiri. Ketentuan ini atas dasar permusyawaratan dan persetujuan bersama, serta pertimbangan yang seadil-adilnya. Pesanku adalah jangan ada yang berkhianat kepada putraku Raden Prabu Mundingwangi. Rama, ilmu yang Ananda miliki sekarang itu belumlah seberapa. Masih harus ditempa lagi, masih harus dipelajari lagi demi bekal pribadi sampai hari nanti, tapi bukan untuk diperagakan. Yang paling penting adalah pengabdian, menjalankan dan mewujudkan amanat nenek moyang kita yang sesuai dengan kebutuhan kita, ialah gemah, ripah, repeh, rapih. Gemah ripah artinya subur, makmur. Repeh artinya tidak ada keributan, tidak ada kerewelan antara penguasa yang mengatur dengan rakyat yang diatur. Rapih artinya kesemuanya berjalan dengan rapi dan beres.
Kesemuanya itu bisa berhasil manakala kita sebagai orang yang mengatur haruslah silih asah, silih asih, silih asuh, dan silih sawalakeun. Silih asah artinya mengisi segala kekurangan di antara kita penguasa dan bawahan. Silih asih saling menyayangi, saling mengasihi sesama kita manusia, sesama makhluk hidup. Silih asuh saling mengasuh. Silih sawalakeun yang artinya harus saling pengertian timbal balik. Sehingga pada akhirnya di negara kita iya tercapailah apa yang dikehendaki oleh nenek moyang kita. Sing sepi paling tolong lampau, langka begal ngalalana, tentrem ayem tur raharja. Mengertian Anda? Jauh, Rama. Paman. Putra Prabu Anggalarang tidak akan ada yang kuberi kesempatan untuk menjadi penggantinya. Tidak akan pernah ada yang menjadi raja. Akulah adiknya yang lebih berhak yang akan menggantikannya. Raden. Kulan. Semua ilmu dan kemampuan harus diuji untuk pembuktiannya. Dan pamanlah yang akan menguji. Jauh, Paman. Hap. Baginda, kemana lagi kita hari ini? Lengser, tunggu saja di sini. Saya bantu. Tenang, Kek. Sabar. Sebentar juga sembuh. Makin hebat saja ilmu adikku Munding Wangi itu, Paman. Jangan khawatir, Raden. Percayalah pada paman. Jangankan ilmu Munding Wangi, bila perlu, geledek paman telan. Ilmu apa itu, Paman? Ilmu tipu daya. Tidak satupun yang dapat menandingi ilmu itu. Termasuk ilmu Munding Wangi. Nanti paman buktikan. Dalam hal ilmu batin sudah cukup penempaan yang kau berikan. Begitu juga dalam hal ilmu kanuragan. Sudah kering sumur kau timba. Sekarang jalankanlah tugas sesuai pesan leluhur. Sampurasun. Paman, Kamu Gusti. Sempurnanya satu ilmu kita harus buktikan. Dan harus kita uji. Bagaimana Raden Parba? Kau siap, Munding? Dawuh, Paman.
Paman Guru. Silakan. Patih, selaku paman mereka, sepatutnya lah untuk menguji. Ratu Siluman akan muncul. Para prajurit harap menyambutnya. Ratu, manusia-manusia tawanan akan segera dihadapkan. Hai, bangun, 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 bangun. Apa kamu lihat ya? Tidak ada manusia seorang pun di sini kecuali kita. Silahkan mulai. Tunggu. Apa taruhannya, Paman Patih? Terserah kalian berdua saja. Kalian berdua harus menunjukkan keberanian. Ini daerah Siluman, tidak jauh dari Lewi Sipatahunan. Cari istana Siluman itu dan taklukkan. Silahkan Munding Wangi. Ada tamu manusia yang mau mengadu kesaktian ilmu dengan kita. Silahkan Munding Wangi.
Wangi mati. Mari kita pulang. Kita pestakan kematiannya. Ya, kita pesta. Saya kira tiba saatnya untuk mengutarakan maksud pesta syukuran atas kematian Munding Wangi. Gila, bisa ngamuk para pembesar kerajaan. Lantas, bagaimana Yang Hormon bisa tahu niat kita ini, Paman? Nanti pada waktu permohonan khusus bersama pemuka agama yang bisa diajak kompromi. Setan, dia masih hidup. Tepat apa yang dikatakan peramal kita. Hari ini dan waktu inilah Raden pulang dengan membawa kemenangan. Terima kasih, Paman. Kakang, bagaimana Dinda bisa mengalahkan Ratu Siluman yang terkenal hebat? Semua itu berkat asuhan orang tua kita. Kami mengaku kalah, Baginda. Bebaskan manusia-manusia tawanan itu. Dan jangan lagi mengganggu manusia. Baik. Bahkan kami siap membantu Baginda di mana perlu. Buktikan saja nanti. Baik, Baginda. Kemenangan itu bukan karena saya. Saya cuma penyebabnya. Beristirahatlah dulu, Dinda. Betul. Beristirahatlah. Parba. Hai pesahabat. Jalankanlah tugasmu dengan baik. Munding Wangi sasaranmu. Apakah ilmu tinggi, Gusti? Kalian tahu, suatu tantangan kepada kita, kerajaan Tanjung Siguru secara licik telah mempengaruhi Raden Munding Wangi untuk menghancurkan kerajaan Pajajaran. Sejak kekuasaan berada di tangan Baginda Raja Raden Parba dengan bimbinganku, sesungguhnya kita berada di ujung tanduk maut. Karena Raja Tanjung Siguru tahu Raden Munding Wangi sedang dilanda rasa kecewa atas keputusan Baginda. Oleh karena itu, hadanglah Munding Wangi di tempat ini dan lenyapkan dari muka bumi ini. Sekarang, jalankan tugasmu dengan baik. Ayo. Kemenakanku Raden Parba, tidak ada ilmu yang lebih hebat dan lebih kuat dari ilmu tipu daya. Kau lihat kan?
Ajalku belum sampai. Pantang mati sebelum ajal tiba. Itu dia. Ini anak panahku. Aku yang membidik dadanya. Jelas ini anak panahku. Bukan, ini anak panahku. Bukan anak panahmu. Siapa yang telah merasa memanahku? Kamu. Kepunyaanmu? Bukan. Ambillah kembali anak panah ini. Ayo. Bukan. Atau punyamu? Bukan. Baiklah. Biasanya senjata yang baik kenal benar siapa tuannya. Dialah yang pertama kali bicara tadi. Dan ternyata dialah pemiliknya. Hei, mau kemana kalian? Jauh, Gusti. Ternyata Andika tidak punya rasa silih asih. Sudah mau membunuh orang. Seenaknya. Mayat teman sendiri mau ditinggal begitu saja. Andika, kita harus saling menyayangi sesama hidup. Apakah itu hewan, tumbuhan, apalagi manusia. Mengerti? Kuburlah segera teman Andika. Nuhun, Gusti. Atur nuhun, Gusti. Jangan, Paman. Sudah berapa kali Paman menggunakan ilmu tipu daya yang Paman katakan hebat itu? Buktinya? Adikku Mundingwangi bisa saja terhindar dari ilmu Paman itu. Bagaimana tidak tinggi ilmunya Paman? Ilmu itu bertingkat kemenakanku. Kali yang ketiga ini, yang terakhir, pasti berhasil. Atau di antara kita ada yang menjadi korban? Malah sebaliknya. Boleh-boleh saja berbalik. Asal jangan terjadi atas diriku. Sekedar lebih jelas lagi, Ramamu, saudara Paman, jadi Raja Pakuan Pajajaran. Saudara-saudaraku yang lain jadi Raja pula di Sindang Kasih, Raja Labuan itu. Sekarang Mundingwangi sudah dewasa. Antara Raden Prabu Parba dan Patih Garbamenak terjadi persekongkolan untuk merebut kekuasaan. Kita Tanjung Singguru harus ambil kesempatan. Kita taklukkan kerajaan Pajajaran. Kita adakan serangan mendadak di saat mereka tidur lelap. Kenapa kembali?
Baginda, teman-teman semua bakti medan gerak penjagaan sangat ketat. Oh. Daerah ini saja yang kita taklukkan, Baginda. Kalau daerah Pajajaran sudah takluk, semua daerah akan takluk. Bagaimana kalau penyerangan kita tunda sampai hari terang, Baginda? Bagus. Maju! Maju!
Terima kasih. Janji dan kedatanganmu tepat pada waktunya. Itulah tugas kami sebagai pengabdi, Baginda. Bagus. Kau Ponggawa yang teramat setia padaku, carilah olehmu para pembuat, penemu racun-racun yang lebih dahsyat di negeri Pajajaran ini. Atau engkau kemanapun demi menjaga keselamatanku dari maksud-maksud orang jahat, dari orang-orang yang mendendam kepadaku sebagai pemegang tampuk pimpinan kerajaan Pakuan Pajajaran ini. Terlebih-lebih lagi, setelah kita berhasil mengalahkan kerajaan Tanjung Singguru, tugasmu ini tidak boleh diketahui siapapun. Bahkan Munding Wangi sekalipun. Segera jalankan tugas suci ini. Sejak dahulu kala, orang-orang dari Tanjung Singguru terkenal pembuat racun-racun yang hebat. Tapi hamba harus menyamar sebagai orang yang sakit hati terhadap Gustipati Garbamenak. Pasti masih ada keturunan Raja Tanjung Singguru yang menyimpan dendam terhadap kemenangan dan kejayaan kerajaan Pajajaran. Bagus, bagus. Memang sudah terkenal sejak dahulu kala. Pembuat racun-racun yang hebat adalah orang dari Tanjung Singguru. Ini racun Sirnaraga yang teramat ampuh, Gustipati. Yang terkena badannya akan hangus hitam bagaikan arang. Gajah, singa, buaya tak akan mampu menahan racun ini, apalagi manusia. Uluh. Gitu. Tapi marilah kita uji dulu. Aku akan suruh orang untuk mencarikan seekor kambing. Tapi ini obat penyegar. Pujuk dan rayu dia supaya dia mau minum obat ini. Kasihan, dia lelah.
Kakang Punggawa, Kakang, tentunya Kakang menunggu terlalu lama. Tidak apa, tidak apa. Apa gerangan yang membuat Gusti segembira hari ini? Kukira kau terlalu cantik untuk dapat menyimpan rahasia laki-laki. Mudah-mudahan Gusti Paman dapat berhasil menemukan obat yang dapat menyembuhkan kejantanannya. Tetapi Kakang tidak memerlukan ramuan-ramuan semacam itu, kan? Kau pandai menebak isi hatiku. Aku akan mohon kepada Gusti Patikar Bamenak untuk hadiahku. Karena akulah yang menemukan kehendaknya itu. Kau setuju, Dayang? Bagaimana? Setuju? Minumlah, Punggawa. Tolonglah tentunya. Silakan minum. Minumlah, pahlawanku. Para tetamu undangan, Tua Kesepuhan, mari kita berterima kasih pada Hyang Rumuhun dan leluhur Pajajaran atas diselamatkannya negeri kita, Pajajaran. Kami persilahkan, mari minum bersama. Kalau paduka kita ini masih ingin hidup, Masih bisa hidup. tinggalkan ruangan ini. Beliau terkena racun yang maha hebat. Gantung juru masak istana sekarang juga, karena merekalah yang ikut bertanggung jawab atas segala masakan yang disajikan kepada kita. Sekarang kalian keluar, keluar, keluar. Biarkan aku sendiri yang menjaganya. Sekaranglah saatnya untuk mengucilkan engkau Mundingwangi. Kalaupun engkau masih bisa hidup, tapi sudah hilang ingatan.
Ayo, jangan kamu. Cepat. Rama. Ada apa? Mari sini. Cepat. Ramanda, apakah semua budak-budak belian ini akan Rama bunuh untuk diambil darahnya buat mengangkat perahu-perahu kita lagi? Tentu putriku, tentu saja, supaya perahu-perahu kita tetap jaya di lautan sepanjang masa. Tapi apakah Rama melihat cincin bergambar macan di jari budak itu? Hah? Ayo, Hebat. masih banyak perahu yang Hebat. berlabuh di dalam. Matamu jeli sekali, Ampetasi. Mungkin itu ada sangkut pautnya dengan cerita Rama tentang cucu Dewi Purbasari yang mempunyai wujud mirip seekor lutung. Oh Dewa, bila ternyata benar dugaan putriku, sebaiknya kita amankan dulu budak hitam itu untuk sementara. Biarkan dia jadi budakku, Ramanda. Ayo jalan. Hai, budak hitam, Kamu sekarang ingin tumbang. budak hitam, Cepat. budak hitam, kemari. Ayo, Kamu yang budak hitam, siapa namamu? Ayo jangan. Biarlah, nanti ku beri nama yang cocok untuk dia, Rama. Baiklah, ambil dia jadikan budakmu ya. Mari ikut aku. Ayo ikut saya. Jalan. Ayo. Ayo cepat. Masih banyak perahu yang berlabuh di dalammu. Ayo ikut sana. Sini. Semua tumbuhan punya nama. Hewan pun demikian. Apalagi manusia. Tapi kau
Dimana aku? Sindang Kasih. Sindang Kasih. Giring mereka ke kapal kita. Nanti kita teruskan lagi ke Sindang Kasih, yang lebih banyak perempuan dan harta bendanya, terutama putri Raja Labuhan, Ambet Kasih. Penghinaan. Hei kunyuk hitam, benarkah engkau sering berdua-duaan dengan putriku Ambet Kasih? Benar. Jatuh cinta engkau? Iya. Kunyuk hitam, apa pangkat dan kekayaanmu? Hah? Merendahkan harkat dan martabat kami. Maaf Rama, janganlah berucap begitu. Bukankah kita masih bawa-bawa Tina Sinduk dengan dia? Oh, rupanya kau sudah benar-benar jatuh cinta dengan budak hitam ini, Ambet Kasih? Iya. Ingat anakku, sebagai seorang putri raja, itu yang disebut ngaletak ciduh. Benar. Tangan mencengcang, bahu memikul. Rama. Ampun Paduka. Ampun Paduka. Menurut laporan seorang nelayan yang dianiaya, desa nelayan sedang diserbu pasukan bajak laut. Sekarang mereka sedang menuju ke sini, menyerang kita. Harta rakyat dirampas, rumah dibakar, dianiaya dan diperkosa. Hadang dan babat mereka sampai punah. Sekarang juga Baginda, jangan buang-buang waktu. Apa kau mampu, budak hitam? Soal kemampuan belakangan, tapi rakyat itu harus dibela. Kalau orang yang masih bawa-bawa Tina Sinduk ini berhasil menumpas bajak laut, apa hadiahnya? Budak, masih saja kau katakan bau-bau Tina Sinduk. Budak hitam itu boleh memperistri engkau. Bagaimana kunyuk? Tidak. Yang utama adalah membebaskan budak-budak dan tidak menjual belikan budak di negeri ini. Penuhi syarat si budak hitam ini, Baginda. Dia tidak akan berhasil. Ambet Kasih, masuk. Baik, Rama. Budak hitam, siapkan dirimu. Hadang dan tumpas habis para bajak laut itu. Apa Paduka yakin si budak hitam itu bisa menumpas habis para bajak laut itu? Apa kau sanggup? Percuma jadi Panglima Sindang Kasih. Apalagi dengan hadiah bisa memperistri
putrinya Ambedkasi. Oh, rupanya kau jatuh cinta juga. Hah? Ya, itu boleh saja. Mas kawinnya menumpas habis Raja Bajak Laut dan anak buahnya. Kami siap melaksanakan titah Baginda. Berangkatlah segera bersama si budak hitam itu. Dauh, Gusti. Hei! Hei Bajak Laut, aku Panglima Perang Kerajaan Sindangkasi. Perlu bicara dengan kau. Hei, ngomong. Kami datang untuk merampok, bukan untuk bicara. Kami tahu, tapi ini pesan dari raja kami. Kalau memang pesan dari putri yang cantik itu, silakan. Dia memang cocok untuk jadi istriku. Kalau kau dapat mengalahkan budak hitam ini, Baginda kami, Raja Juru Labuan akan menyerahkan putrinya untuk kamu. Hei, apa hebatnya si budak hitam yang seperti itu? Sini, akan kupatahkan batang lehermu itu. Bagus. Ayo serbu. Ayo, 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 ayo. Kemana kamu? Sekarang kau baru tahu siapa Raja Bajak Laut. 3 sampai 4. Tarikan nafas lagi, kau akan menjadi bangkai.
Siapa kau? Munding Wangi, putra Baginda Raja Pakuan Pajajaran, Raden Prabu Anggalarang. Anak rendah, baru saja kena ilmu pamungkasku. Kau sudah mengikung, monyet. Dari mana kau mengaku berasal anak raja? Perlu bukti? Ya. Ilmu hitam. Ilmu apa kau pakai? Ilmu leluhurku, Jingwanara dan Dewa Lutung Kasarung, yang tidak mungkin diwarisi oleh orang-orang yang bukan keturunannya. Panglima, silakan. Si budak hitam sedang bertempur dengan Raja Bajak Laut. Mari. Munding Wangi, orang itu menggunakan ilmu 8 penjuru angin. Hindarilah agar engkau tidak dibawa angin. Hentakkan kakimu sebanyak 3 kali pada bumi ini. Ayo, Munding Wangi, ayo. Hei kau, kulihat seperti orang yang baru bangun dari mimpi. Apa yang terjadi dengan dirimu sebelum itu? Karena kelalaianku, aku telah meminum racun. Racun Sirna Raga itu? Mungkin. Tahan! Apa tahan? Dia si budak hitam yang tadi. Benar? Benar. Pukulan ilmu pamungkasnya membuat racun di dalam tubuhku berhamburan keluar. Aku ingin kembali ke negeriku, kerajaan Pajajaran. Mari kita laporkan pada Baginda bahwa si budak hitam itu telah hancur lebur bersama Raja Bajak Laut. Ambedkasi harus menjadi istriku. Hahaha. Ayo kita berangkat. Atas keberhasilan yang telah dicapainya, maka Munding Wangi mendapat gelar dari rakyat dengan nama Prabu Siliwangi. Para leluhur kami bersama-sama telah membuat kesepakatan barang siapa yang mencapai keberhasilan demi keberhasilan di segala bidang, maka orang itu berhak mendapat gelar Sri Baduga Maharaja.
Prabu Siliwangi setelah mendapat gelar Sri Baduga Maharaja telah merubah nama kerajaan Sindangkasih menjadi kerajaan Sumedang Larang. Semoga Yang Wasa memberikan kita keturunan. Yang perkasa dan kesatria dari jiwamu, yang ayu dan bijaksana dari jiwamu. Ya, semoga demikian hendaknya. Maaf Ki, desa apa ini? Maksud saya, pintu serta jendela rumah di sini tidak tertutup, sedangkan penghuninya tidak ada. Sekedar tahu Kisana, di Pajajaran ini, terutama di desa kami, mau rampok, langka begal, galalana, tentrem ayem, turah harja. Lihat saja sendiri. Terima kasih Nukawasa. Maaf Kisana, Aki mau melanjutkan kerja. Ya, saya permisi. Terima kasih Yang Murbang Alam. Perkenalkan, utusan dewa yang datang dengan maksud mengabdi pada kita. Purwakali. Demikianlah yang sesungguhnya, Yang Mulia. Terima kasih atas maksud baikmu itu. Namun, dapatkah kebenaran kata-katamu itu dibuktikan? Dengan seizin Paduka, titah ini hamba laksanakan. Silahkan. Apa maksud pengabdianmu, Purwakali? Kini kerajaan Pakuan Pajajaran, tempat tumpah darah Yang Mulia, tinggal runtuhnya saja, karena telah dikepung dari segala penjuru. Ampun Paduka, sejak Baginda meninggalkan kerajaan Pakuan Pajajaran, kerajaan Tanjung Singguru tiada henti-hentinya menyerang kerajaan kita dan berusaha untuk meruntuhkan Pakuan Pajajaran.
Kau biarkan aku mati di tangan mereka. Tidak, Paman. Kurang ajar Siliwangi. Dulu Ramaku dibunuh dia. Sekarang aku akan dibunuh dia. Tidak bisa. Akulah yang harus membunuhnya. Maju! Maju! Paman, ini urusan Pajajaran. Tanggung jawabku dan bukan urusan Sumedang Larang. Perang dihentikan! Besok fajar dimulai lagi! Ayo kita papa dia. Ayo. Jangan mengganggu ini. Sabar, sabar. Kukira pertempuran itu tidak akan ada habis-habisnya. Lembu Wulung telah mengambil alih semua kesaktian dari ilmu mendiang ramanya. Ya, kalau begitu, aku selidiki dulu Tanjung Singguru itu. Apa yang membuat kekuatannya bertambah dahsyat? Siapapun jangan mengganggu aku. Besok aku harus kembali ke medan tempur. Semua keluar. Lihat siapa yang datang. Sampurasun. Rampes. Ada apa? Dan mau apa kau mending? Kukira kau sudah mati sebagai budak belian. Rupanya masih ingat juga dengan Pajajaran. Tentu, Paman. Pajajaran adalah barigesan Ngajadi Ananda. Terdengar kabar bahwa peperangan ini sudah berjalan lebih dari 3 candra. Tentunya Paman sudah sangat letih. Supaya tidak lebih banyak lagi korban, biarlah Ananda yang menghadapi Lembu Wulung itu secara kesatria. Terlambat kau, Munding.
kita dipaksa untuk melanggar budaya perang leluhur kita. Tenang, Paman. Jangan mudah terpancing. Kita harus berani dan tetap mempertahankan budaya kita, apapun yang akan terjadi. Maaf, Baginda. Hamba belum berhasil menemukan kekuatan rahasia lembu ulung itu. Hamba cemas sekali. Saran hamba, janganlah membelakangi matahari dalam melawan musuh Prabu itu. Hamba mohon pamit. Perketat penjagaan di depan. Ya, Gusti. Iya.
Hancur kau lembu ulung. Hancur. 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 Bawalah dan uruslah kematiannya ini sesuai dengan adat kerajaan Tanjung Singguru. Sampaikan mohon maaf saya kepada keluarganya. Jauh, Gusti. Tunggu. Aden. Ananda. Ternyata lambang Macan Lodaya hanya engkaulah yang berhak. Bukan sekarang saatnya, Paman. Tidak sanggup. Hukumlah, Paman. Paman, andaikan Paman punya kesalahan, Ananda serahkan pada Hyang Murbeng Alam, Tuhan yang menguasai alam semesta, yang Maha Pencipta. Di Pajajaran ini, kudu ngadek sacekna, Nila saplasna, sacangret pageh, sagolek pangkek. Memang harus menghukum orang yang bersalah tanpa pilih bulu. Tapi kalau mereka itu sudah mengakui kesalahannya dan minta maaf serta ampun, buruk-buruk papan jati, Paman. Buruk-buruk papan jati, Paman. Sagalak-galak ning macan tidak pernah ada yang memakan anaknya. Begitu juga sebaliknya. Raden, kalau Paman masih bersikeras minta dihukum juga, baiklah. Ananda menghukum Paman untuk mengabdikan negara, menjadi patih kerajaan Pajajaran seumur hidup, yang berpusat di Pakuan Pajajaran, Paman. Betapapun Paman adalah adik ramaku, nuhun punten Paman, samudaya kalepatan. sawang sunat Paman, Raden.